Hai adik-adik, kembali lagi nih bersama kakak. Nah, tentunya kalian tidak patah semangat kan untuk belajar mengenai bab trigonometri. Nah, di dua video sebelumnya ya, adik-adik cek di video kakak yang sebelumnya ya, ada part 1, part 2. Nah, sekarang yang part 3 adik-adik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan contoh soal tentang part 1 dan part 2 kemarin. Ya, oke, kakak review lagi di sini. Untuk mengenai trigonometri, oh ya, jangan lupa adik-adik, biasanya sudut itu bisa dijadikan dalam radian, ya. 180 derajat itu sama dengan pi. Ya, jadi kalau ada soal pi itu berarti sama aja dengan 180 derajat. Seperti itu adik-adik. Dan jangan lupa, oke? Nah, kemudian kakak review lagi nih, ya. Di sini kalau acuannya 180 dan 360 kemarin apa? Tetap kan tidak berubah. Ya, kalau acuannya 180 dan 360 maka dia tidak akan berubah alias tetap seperti itu. Namun ketika acuannya 90 derajat dan 270 derajat maka dia akan berubah. Nah, berubahnya seperti apa? Bisa adik-adik cek lagi ya di video sebelumnya. Oke. Nah, di sini sin berubah jadi cos dan begitu sebaliknya sampai pada sekan. Nah, sekan juga akan berubah menjadi kosekan, begitu juga sebaliknya. Oke ya, untuk video lebih lanjut atau lebih lengkapnya bisa kalian cek. Nah, di sini ada tambahan adik-adik. Tambahannya adalah untuk sudutnya negatif ya, sin negatif alfa itu negatifnya ngaruh adik-adik ya, berpengaruh di sini negatifnya. Bisa pindah di luar. Negatif yang ada di dalam kurung seperti ini atau sudutnya negatif itu bisa keluar untuk yang sin. Oke, bagaimana Kak dengan cos? Kalau kosinus tanda negatif ini tidak berpengaruh adik-adik ya, sama aja dengan dia alfanya positif. Nah, kemudian untuk tangen dari negatif alfa maka negatifnya keluar. Jadi untuk tan sama sin itu ngefek adik-adik, sangat berpengaruh tanda negatif itu. Oke. Nah, sedangkan kosinus dengan temannya, siapa temannya? Masih ingat nggak? Temannya kosinus yaitu adalah sekan ya. Jadi sekan sama kosekan tidak berpengaruh adik-adik ya. Tanda negatifnya tidak berpengaruh. Namun untuk sin dan temannya dan tan dengan temannya itu negatifnya berpengaruh. Taruh depan gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke contoh soalnya saja. Oke. Nah, di sini kakak punya soal. Tentukan bentuk sederhana dari tangen kuadrat 300 derajat, kemudian dibagi dengan kosinus 150 derajat, dikurangi sin negatif 120, ditambah dengan kotangen 210. Nah, caranya adalah kita harus ubah dulu, ya kan, ke bentuk sudut istimewa. Karena di sini sudutnya lebih dari 90, ya. Nah, supaya tidak berubah, maka kita pakai acuannya yang 180 atau 360 sesuai dengan sudut mana yang lebih dekat dengan dia. Oke. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian pembilang yang atas, tangen kuadrat 300 ya. Nah, di sini berarti tan kuadrat 300 berarti lebih dekat ke 360 kan? Nah, berarti di sini 360 dikurangi berapa supaya jadi 300? Berarti dia dikurangi sama 60 derajat. Seperti itu adik-adik. Oke. Loh Kak, di sini ada kuadrat, Kak. Oke, kuadrat di sini boleh Kakak taruh di luar seperti ini. Ya. Jadi hasilnya nanti kalian kuadratkan. Kemudian yang sebagai penyebut adik-adik, sebagai penyebut cos 150. Nah, lebih dekat ke siapa? 180 atau 360? Tentu saja yang 180 ya kan. Berarti cos 180 dikurangi berapa adik-adik supaya dekat ke 150? Dikurangi 30 tentunya gitu ya. Kemudian di sini nah sin min 120 tanda negatif keluar ya sesuai dengan tadi. Tanda negatif keluar karena di sini ada negatif juga, berarti negatif ketemu dengan negatif jadi positif. Nah, positif. Nah, sin 120 sekarang adik-adik. 120 berarti lebih dekat ke 180.
Jadinya di sini sin 180 dikurangi berapa supaya jadi 120? Tentunya adalah 60 gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini yang kotangen ya. Kotangen. Berarti di sini ditambah dengan kotangen berapa? CTG, kakak singkat CTG ya. Berarti karena dia lebih dekat ke 180, berarti di sini 180 ditambah, benar kan? Ditambah berapa? 30 derajat. Gitu ya, Adik-adik. Nah, kemudian kita selesaikan ya seperti biasa. Untuk tan 360 dikurangi 60, kita langsung tan 60 ya. Tan 60. Nah, kakak tulis tan 60 di sini. Namun Adik-adik dilihat lagi, tangen 300 di soalnya. 300 di kuadran berapa kira-kira? Ayo, masih ingat enggak? Tangen 300, sudut 300 itu ada di kuadran 4. Berarti di kuadran 4 tangen bernilai negatif. Ingat Adik-adik ya, kalau di kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif. Selain cos berarti dia negatif. Oke. Nah, berarti di sini minus ya, minus 60 tan 60 kuadrat. Karena di sini ada kuadrat Adik-adik ya, tetap. Kemudian dibagi dengan cos 180 kurangi 30, langsung auto cos 30 Adik-adik. Tapi ingat lagi, cos berapa sih awalnya? 150. 150 di kuadran 2. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Jadi di sini dikasih minus cos 30. Oke, nah sekarang sin 60. Berarti di sini sin 60 Adik-adik. Loh Kak, tandanya benar positif apa negatif Kak? Kita lihat lagi, kita cek. Untuk sinus 120 itu di kuadran berapa? Kuadran 2, ya kan? Untuk kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin dan temannya. Jadi selain sin dia negatif. Karena di sini dia sin berarti tetap positif Adik-adik, tidak berubah. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir kotangen 180 ditambah dengan 30. Oke, berarti di sini adalah sama aja dengan kotangen 30 Adik-adik. Benar? Ya. Terus dilihat dia di kuadran berapa? 210 kuadran 3. Nah, kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan temannya. Siapa? Kotangen, gitu ya. Otomatis tetap tandanya tetap tidak berubah, yaitu plus. Gitu. Nah, kita selesaikan Adik-adik. Kita tinggal selesaikan tan 60. Kira-kira berapa? Masih ingat enggak? Tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3 ya. Karena di sini negatif, berarti negatif akar 3 dan jangan lupa dikurung kuadrat Adik-adik. Kemudian dibagi, oke kakak kasih sama dengan ya. Oke, gini. Kemudian yang bawah cos 30. Hasilnya setengah akar 3. Jadi ada negatifnya berarti setengah akar 3 Adik-adik di sini. Kemudian sin 60. Nah, sin 60 itu adalah positif setengah akar 3. Gitu ya. Tinggal satu lagi Adik-adik, yaitu yang kotangen. Kotangen 30. Nah, kotangen 30 itu lawannya tan Adik-adik ya. Tan 30 itu adalah seper akar 3 ya. Berarti kalau kotangen dibalik Adik-adik berapa? Yaitu akar 3. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalian cari kotangen 30 itu berapa ya. Kotangen itu kan seper dari tan. Tan 30 itu adalah seper akar 3 ya kan. Berarti kalau kotangen 30 berarti tinggal dibalik, yaitu akar 3. Sampai sini paham ya. Nah, kemudian Adik-adik di sini negatif akar 3 dikuadrat. Negatif kalau dikuadratin jadi positif tentunya. Akar 3 dikuadrat berarti hasilnya adalah 3 ya, akarnya hilang. Kemudian yang bawah minus setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 3, ini hilang ya, dicoret Adik-adik. Nah, ini dicoret, hilang. Jadi tinggal akar 3 saja, gitu ya. Nah, berarti di sini tetap akar 3. Kalau kalian mau rasionalkan boleh Adik-adik dikali dengan akar 3.
baik yang atas maupun yang bawah dikalikan akar 3, maka akan menghasilkan berapa? Akar 3, gitu ya. Oke, sampai sini adik-adik bingung apa enggak? Oke, kakak review lagi di sini untuk soalnya. Tentukan bentuk sederhana dari tangen kuadrat 300 dibagi dengan cos 150 derajat dikurangi sin negatif 120 ditambah dengan kotangen 210. Nah, langkah pertama kalian harus ubah dulu ya ke bentuk sudut istimewa. Dengan cara seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Pakai acuan-acuan. Kalau acuannya 180 dan 360 tetap tidak berubah. Ya, nah kemudian yang digunakan 180 apa 360 Kak? Kita lihat sudut yang paling dekat. Nah untuk yang 300 karena lebih dekat ke 360 maka diubah ke acuan 360, begitu adik-adik. Nah kemudian untuk yang 150 karena dia lebih dekat ke 180 maka di sini acuannya menggunakan 180 derajat. Begitu juga dengan yang sudut 120 gitu. Acuannya adalah 180. Untuk yang 210 juga sama, kita pakai yang 180 karena lebih dekat daripada 360, ya kan? Nah, terus jangan lupa adik-adik, kita harus melihat soalnya. Di sana sudutnya itu di kuadran berapa, ya? Itu jangan lupa. Untuk yang sudut negatif seperti ini, kalian jangan lupa juga seperti ini ya. Untuk negatif sin dan tan itu akan berpengaruh negatifnya. Namun untuk cos dan temannya itu tidak berpengaruh. Oke, sampai sini adik-adik paham ya? Oke, kakak akhiri video ini. Kalian jika adik-adik masih belum paham, bisa kalian ulang lagi video ini ya dari awal sampai akhir sampai benar-benar adik-adik paham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.